kembali di Ponsi, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Di sini dengan Kang Yudi. Iya, Kang Yudi betul. selaku pustakawan Perpustakaan Republik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia gitu ya. Betul. Kita akan mengulik lebih dalam tentang Kang Yudi Aduh, gitu ya. kulik apa nih? Sebelumnya Kang, Ya, kesibukannya lagi gimana nih Kang sekarang? aku sekarang sibuk di Perpustakaan Nasional Hmm? Republik Indonesia, tentu di Perpusnas RI ini saya di Pusat Analisis Perpustakaan dan Oke. Pengembangan Budaya Baca gitu teh dari tahun 2019. Hmm. Karena saya CPNS di Perpusnas itu 2019 Hmm. baru sekitar 5 tahun. Karena Nasional. asal mana sih Kang? Di Bandung, Bandung. Sunda. Oke. Nah, Kak, kalau tadi kita cerita tentang pustakawan, banyak orang yang nggak tahu pertama pustakawan itu apa. Dan di Perpustakaan Nasional atau Perpusnas gitu. Boleh diceritain nggak sih Kang awal mula akhirnya jadi pustakawan gitu ya, karir menjadi pustakawan di Perpusnas? Oke. Nah itu dia, saya tadi bilang bahwa saya CPNS tahun 2019 pengangkatan. Tapi untuk sebelum di Perpustakaan Nasional ini saya udah ngehonor atau saya kuliah dulu deh. Dari kuliah ya. Kuliah tahun 2011 itu D2 Ilmu Perpustakaan. Terus 2013 berhenti setahun karena saya itu berbarengan dengan S1 Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi menyelesaikan dulu skripsinya gitu. Setelah skripsi selesai, karena nanggung juga nih yang D2 Ilmu Perpustakaan, akhirnya saya lanjut lagi ke S1 Ilmu Perpustakaan. Akhirnya lulus tahun 2016 untuk Ilmu Perpustakaan. Nah, pada saat itu selama rentang waktu 2011 sampai 2016 saya itu ngehonor di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat. Dan saya juga magang di Perpustakaan Bandung Barat karena pada saat itu 2008 baru pemekaran Kabupaten Bandung Barat di Kabupaten Bandung. Nah itu perpustakaannya masih jarang, bukan jarang ya, masih sedikit yang mengelola perpustakaan di Bandung Barat gitu. Tapi itu dia 2000 dari rentang 20 sampai 2016 tuh di magang di perpustakaan daerahnya hanya sekitar setahunan karena waktu itu ya fokus ke sekolahan gitu. Karena ada beberapa kerjaan lain di lain sekolah gitu ya, karena masih honor dulu gitu ya, masih banyak waktu free time-nya. Nah akhirnya kalau dibilang pustakawan itu apa ya, bisa dibilang setiap orang itu bisa jadi pustakawan bagi saya gitu. Karena dia mencintai buku gitu, dia bisa mengolah buku dan dia bisa memberikan sesuatu dari buku tersebut gitu atau menghasilkan sesuatu dari buku tersebut. Bagi saya pustakawan seperti itu. Jadi bukan berarti kalau secara apa ya, secara materi atau teori itu ya pustakawan adalah seseorang yang mempunyai ilmu di bidang perpustakaan. Itu disebut pustakawan. Tapi kalau bagi saya pribadi adalah setiap orang bisa pustakawan. Bahkan misalkan Kak Fraya nih gitu, di rumah punya buku, ya udah, you are a library gitu, sebagai pustakawan gitu. Karena kamu mengolah buku di situ, menyimpan buku, membaca buku di situ, dan bisa menghasilkan sesuatu dari buku tersebut. Itu pustakawan gitu. Nah, apabila di Perpustakaan Nasional, pustakawan itu tergantung dari unit kerja dia ditempatkan di mana gitu. Karena di Perpustakaan Nasional itu ada 17 unit kerja. Ya, gitu. Keduanya itu adalah dari UPT, unit saya lupa ya UPT apa gitu. Itu di Bung Hatta sama Bung Karno, di Blitar dan Bukit Tinggi. Gitu. Jadi itu ada layanan di sana. Nah, sisanya adalah di Jakarta, di Salemba dan juga Medan Merdeka Selatan gitu. Jadi ya tergantung nih pustakawan tuh di unit kerja mana. Nah, kalau di pusat analisis kita lebih menganalisa literasi masyarakat di Indonesia seperti apa. Gitu. Jadi kayak, oh iya nih indeks literasinya seperti apa. Terus kegemaran budaya bacanya seperti apa di masyarakat Indonesia. Itu kita menganalisa dan kita membuat sebuah program-program yang memang untuk tahun sekarang nih 2024 itu kita membuat gerakan Indonesia Membaca di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Nah itu jadi kita bagaimana caranya meningkatkan literasi masyarakat melalui gerakan Indonesia Membaca. Yaitu ada yang sepekan satu buku dengan targetnya itu ada yang mulai dari anak-anak sampai orang tua. Itu ada targetnya gitu. Itu namanya pustakawan tuh bisa dibilang beragam. Tidak, ya, kalau mungkin selama ini banyak yang berpikir bahwa, perpustakaan ini kerjanya bengong. Pasti kan gitu ya. Bengong terus hanya jaga buku doang gitu. Terus kayak
masih kesannya jutek lah, gimana ya gitu. Padahal kalau udah terjun ke dunia perpustakaan, dunia library itu terbuka wawasan kita. Banyak. Banyak banget ilmu yang bakalan kita dapat dari perpustakaan gitu. Ya alhamdulillah, saya pun mendapatkan hal-hal tersebut gitu dari perpustakaan gitu ya. Mungkin kalau misal melihat Toje Pikmi Center ya, kalau ngelihat dari apa namanya, perjalanan tentang waktu saya di Perpustakaan Nasional ya, karena kebetulan saya juga punya keahlian di bidang public speaking gitu. Jadi, eee, itu menambah saya sebuah value Iya. ketika, oh saya kenal dengan beberapa pejabat, oh saya kenal dengan dari kementerian lain, Iya. terus saya kenal dengan, oh saya dipakai dalam artian, menggunakan jasa saya untuk sebagai MC ya gitu, di saat itu waktu itu pernah di Kemdikbud, terus di Kementerian Desa, PDTT gitu, bahkan yang terakhir, dengan wakil presiden gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Jadi, wah perpustakaan tuh membuka sebetulnya, membuka peluang bagi siapapun untuk, eh, lu bisa jadi diri lu di perpustakaan tuh berkembang loh. Iya, Nah bener. itu. Begitu Kak saya. Tadi, sedikit aku mau nanya gitu, unit kerjanya tadi di mana, Kang? Pusat Analisis Perpustakaan Analisis perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. dan pengembangan budaya Mhm, baca gitu. mhm. Itu fokusnya tadi bikin program gitu, Kang, berarti? Kita membuat program, betul. Jadi memang kita mencoba untuk kayak, melihat indeks literasi masyarakat nih. Oke. Ya, peningkatannya sejauh mana setiap tahunnya. Kita menganalisa, kita membuat, apa ya, evaluasi lah setiap tahunnya. Dan itu menjadi salah satu patokan buat ke daerah-daerah sebetulnya. Nah, daerah tersebut misalkan di Kabupaten A, Iya. itu kan menjadi salah satu indeks literasi masyarakat tersebut bisa meningkat atau tidak akan berpengaruh terhadap daerah tersebut. Betul, benar. Dari misalkan dari kan beberapa biar kita di dalam dunia pemerintahan tuh ada yang namanya, kebijakan-kebijakan. Dari presiden turunlah atau di presiden lah gitu, turun ke kementerian, kementerian turun ke gubernur atau, kabupaten kota kan. Nah itu kan berdampak, jika indeks literasi masyarakatnya rendah, akan berdampak sama kebijakan-kebijakan tersebut, Oh. gitu. Nah itu kita menganalisa tuh setiap tahunnya. Jadi kabupaten kota tuh kita analisa gitu, untuk kita, meningkat nggak nih gitu, peningkatan indeks literasi masyarakatnya gitu. Itu kita tiap tahun menganalisa. Dan juga ada pengembangan budaya baca. Nah, bagaimana cara kita menganalisa? Itu kita membuat sebuah program biar meningkat tuh, Betul, betul. biar meningkat, literasi masyarakatnya. Kita membuat program-program ya setahun ini adalah Gerakan Indonesia Membaca. Iya. Nah, terutama pada ada Duta Baca Indonesia juga kita Oh, iya, gitu. betul. Jadi kita tetap membuat gebrakan-gebrakan baru biar masyarakat Indonesia ini lebih melek lagi literasi. Gitu. Nah, pusatnya di kita. Pusatnya di Ya. pusat unitnya itu ya. Kalau yang lain misalkan gini, dari perpustakaan umum, kan kita ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus gitu. Itu lebih ke bagaimana sih perpustakaan tersebut mengembangkan dirinya, gitu. Dalam artian, oh ya, bahan-bahan bacaannya gitu, itu yang harus dikembangkan seperti apa gitu. Terus pembicaraan seperti apa. Tapi untuk yang programnya kita di pusat analisis itu lebih ke meluas. Meluas. Gitu. Jadi tidak hanya apa ya, kita bisa bergerak itu ke daerah tuh benar-benar yang ke bawah sebetulnya gitu. Tapi makanya kita punya kebijakan dan regulasi jadi, mau nggak mau kita hanya sampai provinsi atau kabupaten kota. Oh. Nah, biarlah kabupaten kota tersebut nanti yang meneruskan Yang meneruskan ke bawah. kegiatan kita. Nah, makanya gerakan semacam biar bisa diadopsi sama kabupaten kota lainnya se-Indonesia, begitu. Bisa. Oke, mungkin sebelum kita jauh lagi, aku pengen nanya satu, Kang. Indeks literasi Indonesia saat ini gitu, Kak. Standarnya bagus atau enggak? Aduh, ini ada Soalnya biar temen-temen selalu kayak, oh ternyata kita tuh perlu lebih meningkatkan atau lebih kayak tahu gitu dan ngebantu gitu. Karena yang kalau misalnya saya lihat sendiri gitu Kang di Kabupaten Bekasi gitu, mungkin teman-teman di daerah-daerah yang benar-benar pinggir banget gitu ya, itu kayak kurang perpustakaannya, sekolahnya kurang bisa menyediakan gitu. Jadi itu kira-kira dalam perhitungannya tuh kita udah cukup atau belum sebenarnya? Gini, oke. Kalau secara perhitungan itu ada data ya sebetulnya. Data-data bisa dilihat kalau teman-teman dari, perpustakaan di Podsi. Di Podsi ini, teman Podsi ini gitu, itu bisa nanti bisa dicek aja di perpusnas.go.id. Itu biasanya ada kita yang, informasi terkait dengan indeks literasi masyarakat. Itu kan tiap tahun kita kan, mengevaluasi gitu. Ada peningkatan tapi tidak signifikan gitu. Karena memang kembali lagi ke setiap daerah itu punya
eee, plus minusnya. Betul. Punya yang namanya kita nggak tahu namanya alam. Alam dalam artian bisa jadi yang dulunya tahunnya bagus dan sekarang menjadi jelek karena memang, oh ada bencana alam sehingga tidak jadi ada kegiatan. Betul Nah, karena betul. kan kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaannya sendiri. Mhm. Sudah sejauh mana nih di pemerintahan tersebut untuk kegemaran membacanya untuk lihat masyarakatnya itu. Jadi kalau melihat secara global, secara universal, sebetulnya bukan indeks masyarakat tapi indeks minat baca saya bilang gitu ya. Mhm. Dan literasi boleh, literasi itu di Indonesia tinggi sebetulnya, Oke. tinggi sekali. Karena ketika kita datang ke daerah, Mhm. banyak siswa-siswa atau anak-anak yang memang mereka haus akan bahan bacaan, Mhm. Betul gitu. betul. Tapi yang jadi permasalahan adalah, apakah ada bahan bacaan tersebut? Bener. Gitu. Jadi nah makanya ketika ditanya indeksnya bagaimana, tinggi sebetulnya. Hanya bahan bacanya saja ini yang masih kurang gitu. Apabila dibandingkan dengan, eee, negara lain gitu. Itu tuh kita negara yang bisa dibilang saya lupa urutan keberapa, ke-16 ke berapa, itu untuk jam membaca tuh paling tinggi, Oke. gitu. Tinggi banget gitu. Satu orang tuh bisa menghabiskan berapa jam dalam seminggu itu, Mhm. gitu. Itu tinggi. Nah, tapi memang buku-buku yang dibaca itu, Mhm. nah, berkualitas atau tidak, Iya. terus bahan bacanya banyak atau tidak, itu jadi permasalahan juga. Betul. Sebenarnya itu adalah PR dari semua ya, Iya. tidak hanya Perpustakaan Nasional, tapi juga PR dari beberapa yang terkait lah, dari Dinas Pendidikan juga, dunia pendidikan juga ada gitu, terus masyarakat juga ada, pemerintahan daerah juga ada, sebagainya caranya untuk meningkatkan literasi nih gitu. Kan kalau di Kominfo mungkin ada yang namanya, eee Stop hoax ya, Iya, gitu betul. kan, gitu. Iya. Nah, kalau kita kan salam literasi lah yang Berarti kalau misalnya tadi kita fokus di pustakawan nih mhm, gitu ya, tadi sempet di-spill dikit gitu ya, jadi MC. Karena kalau dari tadi kita sembari ngobrol kan emang suaranya beda kan gitu. beda ya? Iya, ini ciri khas MC gitu ya. Kang, udah pernah tadi katanya nge-MC Mmm, kegiatan, hari apa Kang yang dihadirin sama waktu Wapres? itu hari ulang tahun Perpustakaan Nasional, Mhm. Indonesia ke-40 di 17 Mei kemarin. 17 Mei kemarin, oke. Ketika saat itu, eee, wap acara Wapres tersebut itu benar-benar hektik ya, bisa Mhm. dibilang harus steril, Oke. wajib steril gitu. Bahkan saya tuh kan itu hari Jumat, Mhm. beres sholat Jumat, kan saya belum ganti baju, Iya. gitu. Ditelepon tuh sama protokoler Mhm. gitu, JR lagi gitu. Ditunggu 15 menit, saya mesti buru-buru ganti baju, beres sholat Jumat, langsung ke bawah, oke kita JR lagi. Beruntungnya protokoler, standby di pinggir saya. Mhm. Karena saya juga bilang, "Pak, ada yang mendampingi saya nggak? Mmm. Karena saya takut salah." Iya, bener. Nah, gitu. Karena ini pertama kali buat saya Mhm. untuk memandu acara di depan wakil presiden, saya bilang kayak gitu. Ada, saya yang memandu. Nanti Mas, aba-aba dari saya, Kamelan tuh dulu. Kamelin. Dari Kamelin itu bilang, "Nanti aba-aba dari saya. Mhm. Mulai dari saya. Yang penting Mas bacain cue card-nya." Skrip udah dibuat sama dia. Oh, Ternyata udah ada aturan, udah ada disiapkan udah semua. disiapkan sama protokoler gitu. Kan saya bikin juga kan skripnya gitu, bahwa kan saya bikin skrip, pakai yang saya aja ya, ini juga sama gitu, cuman nih lebih yang dari mereka itu lebih simpel, lebih ringkas gitu. Kalau kan biasanya nih kalau kita MC-MC itu untuk acara-acara formal, kepemerintahan gitu, banyak ya tetek Iya, bener. bengeknya gitu, mesti nulisin dulu gitu. Ternyata kayak penyebutan nama pun gitu, eee, kemarin tuh kan saya salah juga gitu ya. Kan biasanya yang terhormat satu orang, terus Iya. yang kami hormati kepala dinas mana, Iya. yang kami hormati mana lagi. Ternyata yang terhormat satu, terus yang kami hormati penyebutan yang kami hormati cuma satu kali, Oh. gitu. Misalnya gini, yang terhormat wakil presiden Republik Indonesia, gitu. Nggak usah pakai nama, udah. Gak usah pakai nama? Iya kemarin tuh, Oh. gitu. "Oh gitu Kak?" "Iya nggak usah pakai nama langsungnya, yang terhormat wakil presiden Republik Indonesia." Kan udah tahu, Mmm. siapa kan gitu. Terus yang kami hormati waktu itu adalah menteri, yang datang tuh bukan menteri dalam negeri ya, saya lupa lagi ya. Iya. Oke, pelaksana tugas Mhm. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Mhm. langsung tuh nggak usah yang kami hormati lagi. Oh, Misalnya menteri apa, menteri apa? gitu. Iya, gitu itu. "Oh, yang kami hormati cukup satu kali aja." Cukup satu Iya, kali. gitu. Makanya, oke ilmu baru nih Iya. bagi saya, gitu. Oke, oh, ada alhamdulillahnya, Mhm. deg-degannya ada,
karena memang penyebutan salah penyebutan ya udah gitu. Terus kayak dia tuh loh Kak, dia tuh ketika pada saat, misalkan Wapres nih kita undang untuk ke atas panggung gitu kan, itu pun kita lihat dulu situasi sampai Pak Wapres bener-bener udah siap baru kita ngomong lagi. Oh. Jadi yang namanya MC kemarin tuh pada saat di depan Wapres itu, kita tidak hanya melihat ke audiens, lihat ke Wapres juga, gitu. Tapi memang semuanya harus itu sih, untuk MC juga harus seperti itu sebetulnya gitu, melihat, cuman untuk yang Wapres benar-benar yang harus benar-benar lihat banget gitu. Terus ketika, pas mau penandatanganan piagam juga, kan kita pandu. Iya, betul. Gitu, kita pandu terus yang 1, 2, 3 itu bener-bener yang harus bilang seperti itu. Jadi kita sekali lagi 1, 2, 3 dan terus kayak saya bilang anaknya gitu, "Boleh nggak kita memberikan tepuk tangan gitu kan untuk, apresiasi lah gitu." "Boleh, tapi ada kalimat yang baku." Oke, bakunya ada gitu. Dengan ditandatangannya piagam ini, eee, pencanangan telah resmi. Iya. Berikan tepuk tangan. Kayak gitulah gitu, jadi lebih baku gitu. Baku gitu ya. Karena oke, baku banget ya. Kalau misal kita MC formal, tapi kan sedikitnya ada yang, ya boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu, kan seperti itu ya. Lebih santai. Iya gitu. Ini enggak kayak, oh my god. Pressure sih. Meskipun MC itu Wapres kemarin nggak nyampe 1 jam. Jam 2 sampai jam 3 itu jam 2 tuh mulai, jam setengah 3 lebih 10 udah selesai acaranya. Feel-nya tuh bener, gitu. Ya Allah Akbar bener-bener yang aduh itu bener-bener yang Ih, sumpah ini maksudnya saya yang ngedenger aja tuh kayak ngerasa di posisi itu gitu. Misal tadi itu kayak emang deg-degan banget pasti. deg-degan dan dingin Dingin. dan pertama itu pas waktu JR 3 kali tuh. JR yang pertama sehari sebelumnya itu 2 kali JR, intonasi saya ada yang berubah. Oke. Karena nervous. Iya, nervous. JR aja nervous. Terus udah main intonasi yang pertama belibet gitu. Pas yang kedua, JR kedua, speed saya Karena grogi. grogi Iya, gitu jadi kan. agak cepet gitu ya. Makanya pas hari ketiga, hari H, JR yang ketiga tuh 1 jam sebelum start gitu, hari itu yang mana, JR lagi, oke. Saya nanya ke prokoler ke Kamerin, "Kak, suara saya gimana?" Udah better, nggak terlalu cepat, tapi masih terasa gemeternya. Terus udah mulai, saya udah kan kalau mau MC nih ya gitu, itu kita ada latihan vokal, gitu kan, ya. A, I, U, E, O, itu kan untuk biar, kita intonasi kita bagus gitu, terus kayak pelafalan kita juga baik gitu kan, jadi tidak ada yang belibet gitu. Terus, eee, apa ya, pernafasan kita lebih lebih panjang gitu. Nah itu kayak 1 bukan saya, berapa jam sebelumnya tuh A, I, U, kayak gitu terus, kan takut belibet saya ngomong gitu. Wah, udah profesional tuh, Kak. Masih tetep Tetep bagi saya itu adalah mau seprofesional apapun itu, jangan pernah menyepelekan pemanasan di awal sebelum kita MC, gitu. Karena saya pasti a, i, o, dan saya pasti ketika mau MC itu, saya baca lagi rundown, saya latihan lagi sebelum mulai, gitu. Bahkan mau MC wedding pun, saya baca lagi skrip gitu ya, saya baca lagi nama-nama pengantin gitu. Terus yang nanti akad nikah, penghulu siapa aja namanya, oke saya, baca lagi, saya latihan lagi. Biar nanti pada saatnya tampil, lancar gitu. Jadi wajib tuh, kayak makanya, untuk yang MC, bagi MC-MC jangan sampai datang ke lokasi acara mepet. Gitu, biar jangan sampai mepet, karena baiknya 2 jam sebelum udah tiba di lokasi. Karena kita bisa ngobrol dengan tim, kita bisa melihat situasi, kita bisa melihat kondisinya seperti apa, terus kayak takutnya ada perubahan mendadak seperti apa, itu bagus itu perlunya 2 jam sebelum bagi saya gitu, perlu. Kak, sebelum kita tutup karena kayak udah banyak banget. Oh iya. Mungkin ada satu lagi gitu, karena kalau ngeliat dari pengalamannya banyak, boleh nggak ada satu cerita yang lucu misal, atau unik gitu selama MC gitu, pokoknya ini yang lebih lucu yang buat Akang tuh jadi kayak, itu momen teringat gitu sampai sekarang lah gitu, ada nggak tuh? Apa ya? 2004 nih sampai 2024 kan 20 tahun, lumayan. Kalau terlucu, Terlucu. kalau teringat itu ya
mungkin adalah pertama kalinya kalau pertama kali untuk di saya beberapa kali, mungkin saya membeda-bedakan ya. Pertama kali MC yang ada artisnya itu di 2006. Itu yang benar-benar teringat banget karena memang jadi patokan saya buat, oke, ini titik mula saya menerima honor MC dibuat dengan pakai baju dan juga ikat pinggang dan topi, dan ternyata itu ada artisnya juga gitu. Itu yang pertama kali itu, untuk MC event ya gitu. Terus untuk yang MC formalnya itu adalah pada saat saya diminta untuk MC di kementerian lain, sebuah acara di saya lupa Kemdikbud atau saya apa ya, saya lupa. Pokoknya 2021 kalau nggak salah. Itu pas saat pandemi juga tuh. Itu hybrid dan saya diminta untuk di kementerian lain, itu pertama kalinya. Itu kementerian lain. Terus kalau untuk MC wedding itu adalah yang paling bukan momen terlucu, tapi adalah bagi saya itu memorial banget ketika satu keluarga tiga-tiganya sama saya MC-nya. Oh iya? Ya. Jadi anak nomor 1, 2, 3 semuanya sama saya gitu. Alhamdulillahnya adalah dikasih kelancaran, dikasih keberkahan, dan kasih kepercayaan sama mereka, sama keluarganya bahwa ya udah anak pertama sama saya. Pas anak keduanya udah pengen sama Kang Yudi lagi, gitu, sama Kang Yudi aja. Udah oke gitu. Itu pun sampai yang di-booking 6 bulan sebelum. 6 bulan? Iya. Pokoknya Kang bulan sekian sama Kang Yudi kosongin jadwal. Iya. Bahkan terakhir tuh bulan Mei kemarin yang paling bungsu. Yang terakhir. Iya, itu tuh dari tahun kemarin mintanya. Pokoknya sama Kang Yudi nggak mau sama yang lain. Oke, siap. Itu pokoknya ya itu mungkin adalah bagi saya adalah memorial banget gitu bahwa satu keluarga tuh bisa saya bawa ke sebuah jenjang pernikahan. Itu yang benar-benar dipandu benar ya. Alhamdulillah ya Allah bisa jadi bagian dari mereka. Iya. Dan itu memorial banget. Bukan, ya lucu ada juga kan emang baru kali ini ada kakak. Gitu. Lucunya nih karena beruntung gitu. Gitu. Tapi itu ya hal-hal yang memang sampai dari yang keluarganya ada, terus ada yang ibunya udah meninggal kan pas kakak ibu meninggal, terus ya yang ketiga adalah ya banyak hal ceritanya lah gitu. Tapi ya itu banyak memorial banget buat saya gitu. MC 3 kakak beradik lah ya, secara beruntun gitu. Beda 2 tahun kan, 2020, 2022, 2024. Oh. Gitu. Tapi itu ya, di tahun 2020 udah pengen di-MC-in gitu kan, gitu. Itu pun ya kita nggak tahu yang ya memang ada rezeki, saya bilang ya, ada rezeki, ada usia, insya Allah saya mau, saya bilang kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan ternyata alhamdulillah dijabah sama Allah gitu bahwa ya memang kita niatkan untuk membantu mereka untuk menuju ke sebuah hal ibadah gitu ya. Kita niatan bahwa oh ya satu lagi tipsnya adalah ketika kita mau MC, niatkan untuk ibadah. Gitu. Cukup itu, niatkan untuk ibadah. Insya Allah diberi kelancaran, keberkahan. Gitu. Makanya itu ketika satu keluarga itu, 3 anak tersebut, saya niatkan untuk ibadah untuk mereka, dan alhamdulillah gitu. Diberikan rezeki dan rezeki usia untuk bisa memandu mereka. Itu. Oke. Ini bener-bener feel-nya dapet banget. Dengar tuh kayak aduh, ini bener banget dari MC wedding gitu kan, apalagi feel yang tadi 3 beruntun. 3 beruntun itu. Itu bener-bener mereka percaya banget pastinya. Nah itu ya alhamdulillah itu adalah dikasih kepercayaan itu bahwa itu amanah gitu kan. Betul. Alhamdulillah yang amanah tersebut saya jaga gitu. Dan apa ya udah bisa ngomong ya. Ya dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin lah gitu amanah tersebut gitu. Jadi jangan sampai mengecewakan si klien kita lah gitu. Oke, terima kasih Kak Yudi buat sharing-sharingnya. Terima kasih banyak Kak Fraya. Ilmu dan Kak Yudi. Ya, mungkin nanti kita akan lebih sharing-sharing buat teman-teman yang mau bertanya, nanti jangan lupa follow Instagramnya. Boleh. Kalau nama saya kan nama saya Yudi Firmansyah nih. Kalau nama panggungnya Yudi Fawadi _MC. Oke, Yudi Fawadi _MC. Boleh di follow langsung gitu ya biar tahu dan lebih kenal tentang. Ya, kalau mau kita sharing-sharing tentang MC atau dunia publishing ataupun tentang dunia perpustakaan, ayo.
kita bisa lah. Semuanya bisa sama Kang Yudi. Kang Yudi semuanya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Kang Yudi buat hari ini. Semoga Kang Sama-sama. Yudi sehat selalu dan sukses Amin. selalu. Amin. Ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman dan sampai jumpa di Ponsi Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Bye bye. Dah.